Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat kepiting lucu ini. Ini bisa dijadikan pouch penyimpanan earphone seperti ini ya, atau mungkin benda lain yang ukurannya tidak seberapa besar. Atau kalau mau dijadikan bag charm atau gantungan tas ya, gantungan kunci juga dipersilahkan. Mau tanpa tali, ini ditutup rapat lalu diisi dakron ya, jadikan mainan bentuk kepiting juga boleh ya, bebas aja finishingnya mau dijadikan seperti apa. Nah di sini saya jadikan pouch untuk penyimpanan earphone seperti ini ya. Nah ukurannya pas untuk menyimpan ini ya, jadi tidak seberapa besar sih memang ini kantongnya. Nah ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang mereknya seperti ini ya. Ini warna Fanta, juga warna putih, menggunakan benang yang mereknya sama. Ini benangnya 5 ply ya, cukup besar. Saya merajutnya menggunakan hatpin merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya menyiapkan beberapa stitch marker ya untuk membantu penandaan, lalu jarum tapestry untuk membuat sulaman ya, ini juga untuk merapikan ekor benang, gunting tentunya untuk memotong benang, lalu safety eyes ini saya pakai yang 8 mm. Kemudian saya juga membutuhkan korek api untuk membuat atau meratakan bagian runcing dari safety eyes ya, supaya tidak menyakiti permukaan kulit saat kita menyentuh atau mungkin barang yang kita masukkan ya. Jadi seperti ini pemakaiannya dari satu gulung nggak seberapa banyak pakainya ya, mungkin dari satu gulung bisa membuat tiga piece pouch seperti ini ya, dari satu gulung. Jadi ini butuhnya tidak seberapa banyak. Untuk warna putih juga sedikit saja, hanya untuk membuat sulaman sederhana. Nah kalau mau dijadikan bag charm atau gantungan kunci, silahkan disiapkan dakron ya untuk isian, tapi kalau untuk dijadikan pouch ini tidak perlu menyiapkan dakron. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Kita akan buat bagian capit terlebih dahulu ya. Capitnya kita akan buat 2 buah. Ini saya sudah buat 1. Kita akan buat satunya lagi bersama-sama. Nah, di sini kita awali dengan membuat magic ring terlebih dahulu. Kemudian di dalam magic ring ini kita mulai merajut untuk round 1 dengan membuat 6 SC. 1 2 3 4 5 dan 6. Kemudian kita tarik ekor benang sehingga bagian tengah akan lebih mengecil atau lebih rapat. Nah, setelah itu kita lanjut round 2. Perajutan kita adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch di akhir round. Di sini round 2 polanya adalah kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 2 kita punya 9 stitch. Sebentar, ini saya perbaiki, punya saya kurang rapi. Seperti ini. 1 SC, bisa pasang stitch marker untuk membantu penandaan awal round. Kemudian di stitch berikutnya adalah increase. Ini pengulangan pertama. Lakukan 2 kali lagi. Setelah selesai round 2, kita lanjut round 3 sampai dengan round 4. Kita buat 9 SC di setiap round. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC ya untuk round 3 dan round 4. Nanti kita ketemu setelah selesai merajut sampai dengan round 4. Setelah selesai membuat sampai dengan round 4, kita potong benang seperti ini.
Lalu buat satu lagi ya dengan pola yang sama. Ini tidak potong benang ya. Jadi yang satu potong benang, yang satu tidak potong benang. Lalu berikutnya setelah ini sama-sama sampai dengan round 4, ini round 4 ya. Di round 5 kita akan gabung sehingga nanti akan membentuk seperti ini ya untuk bagian capit. Nah, di sini round 5 kita akan membuat 1 SC di setiap stitch ya. Di bagian yang ini ada 9 stitch, yang di sini juga ada 9 stitch. Jadi total kita akan punya 18 stitch nantinya. Nah, saya akan tandai dulu ya. Di sini ini tetap ya, posisi stitch marker akan saya pasang di sini saja, tidak saya lepas begini. Lalu ini saya akan gabung, dimulai dari bagian yang ini. Ini adalah stitch terakhir. Saya akan langsung buat SC di stitch pertama ini ya. Di sini. Nah, seperti ini. Saya akan pasang stitch marker di SC pertama penggabungan ini. Nah, supaya apa? Supaya enggak kelewatan nanti. Karena dia posisinya agak di pertengahan ya. Biasanya tidak seberapa terlihat. Nah, sambil kita hitung 1, 2 begitu sambil dipastikan ya jumlahnya supaya nanti tidak ada stitch yang terlewat, tidak terrajut begitu. Kalau sambil kita hitung itu untuk sambil memastikan juga ya, double check begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah di stitch ini yang terakhir. Tadi punya saya tidak saya buat satu chain ya sebagai pengaman setelah membuat yang bagian pertama. Jadi memang harus agak ditarik supaya bagian ini tetap kencang gitu ya. Nah, setelah itu kita buat di sini, ini di sini ya, di bagian yang kedua ini kita gabung. Langsung saja. Ini ekor-ekor benang terlihat sedikit mengganggu, tapi tidak apa-apa ya, memang sementara seperti itu dulu. Oke, ini tadi posisinya. Ini ekor benang bisa diikutkan di belakang supaya lebih ringkas ya, lebih rapi. 1. Nah, ini pasang lagi stitch marker di sini. Kenapa? Dia nanti takutnya nggak kelihatan gitu loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sebelah sini. Jadi sudah pas ya, merajut 9 SC di bagian yang pertama dan 9 SC di bagian yang kedua. Jadi sekarang mereka sudah tergabung. Lalu di round 6 kita akan melakukan decrease ya. Decrease-nya di sini saya akan lakukan dengan melewati kedua front loop ya nantinya. Oke, sekarang sini polanya adalah kita buat 1 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 6 nanti kita punya 12 stitch. Jadi ini 1 SC. Boleh ditandai dengan stitch marker ya. Kemudian decrease-nya adalah kita lewatkan front loop dari sini dan dari stitch yang berikutnya front loop. Seperti ini. Lakukan lagi 1 SC. Kemudian decrease lewat front loop dan front loop. Begitu seterusnya
sampai dengan akhir round. Sebentar, ini kurang rapi ya cara saya membuat decrease-nya, akan saya ulang. Nah, seperti ini. Sampai dengan akhir, nanti jumlah stitch-nya hanya tinggal 12. Lalu round 7 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease diulang 3 kali. Jadi di akhir dari round 7 kita punya 9 stitch. Jadi ini 1 2 seperti ini, lalu di sini decrease. Ini pengulangan pertama, masih kurang 2 kali lagi ya pengulangannya. Jadi nanti di akhir round hanya tinggal punya 9 stitch. Silakan diteruskan. Setelah selesai, kita buat slip stitch ke SC pertama di sini sebelum mengakhiri perajutan bagian capit ini. Seperti ini. Kita potong benang tidak terlalu panjang ya. Lalu setelah itu kita akan rapikan ekor-ekor benang ini, kita tarik ini ke dalam, dan yang lain ini juga kita dorong masuk seperti ini. Kalau mau diisi dengan dakron silahkan ya teman-teman, tanpa dakron juga silahkan. Ini sudah terlihat menggembung ya, jadi saya tidak isi dakron, keduanya ini kosong. Seperti ini aja hasilnya untuk bagian capit. Berikutnya kita akan merajut bagian badannya. Nanti akan membuat 2 lembar ya. Lembar yang pertama akan potong benang seperti ini. Lembar yang kedua tidak potong benang karena nanti akan langsung kita gunakan untuk menggabung ya antara lembar yang pertama dan yang kedua. 2 lembar bagian badan ini silahkan kalau mau memakai warna yang berbeda ya. Bagian yang pertama dirajut kalau mau berbeda warna adalah untuk bagian yang bawah. Nanti yang terakhir dirajut yang tidak potong benang itu akan dijadikan bagian yang atas begitu ya. Jadi misalnya nanti kalau mau berbeda warna, ini contoh saja ya. Saya akan buatnya tidak berbeda warna. Jadi kalau misalnya teman-teman berbeda warna, misal yang atas itu merah, yang bawah itu warna krem gitu ya. Berarti yang dirajut dulu adalah yang krem, lalu potong benang, baru nanti yang merah atau yang bagian atas. Setelah selesai merajut tidak potong benang karena akan langsung digabungkan dengan lembaran yang sebelumnya sudah dibuat yang untuk bagian bawah. Di sini untuk bagian badan kita awali dengan membuat 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita start pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Dimulai dari sini kita buat round 1 ya, adalah membuat 4 SC. 1 2, bisa ditandai dengan stitch marker pada SC pertama. Sudah membuat 2 3 4. Kemudian di chain terakhir ini kita isi dengan 3 SC di satu chain atau di satu stitch yang sama ini, langsung kita isi dengan 3 SC. 1 2 3. Kemudian di sisi yang sebelah sini kita buat 3 SC. 1 2 3. Lalu di sini di chain terakhir, di stitch terakhir ini kita isi dengan increase. Jadi di akhir dari round 1 kita punya 12 stitch. Langsung merajut untuk round 2 ya. Jadi kita tidak buat slip stitch di akhir round. Di round 2 polanya adalah kita buat increase,
tandai dengan stitch marker pada SC pertama. Kemudian 3 SC, 1 2 3, lalu buat 3 increase. Jadi membuat increase banyak 3 kali berturut-turut ya. Di sini di stitch yang ini increase yang pertama, di stitch berikutnya kita juga buat increase yang kedua, lalu di stitch berikutnya juga increase. Jadi ini adalah increase yang ketiga. Setelah itu 3 SC, 1 2 3, dilanjutkan. Setelah itu adalah 2 increase. Di akhir dari round 2 kita punya 18 stitch. Bentar. Nah, seperti ini. Sekarang lanjut ke round 3. Kita buat di sini 1 SC, kemudian increase, lalu setelah itu 3 SC, 1 2 3. Berikutnya buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. 1 SC, lalu di sini increase. Pengulangan pertama 1 SC, kemudian di sini increase. Pengulangan yang kedua 1 SC, kemudian increase. Ini adalah pengulangan yang ketiga. Lanjutkan, setelah itu adalah 3 SC, 1 2 3. Kemudian kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 2 kali. 1 SC, lalu di stitch berikutnya adalah increase. Pengulangan pertama sudah 1 SC kemudian increase. Ini adalah pengulangan yang kedua. Di akhir dari round 3 kita punya 24 stitch. Sekarang lanjut ke round 4. Kita buat 2 SC kemudian increase 1 2. Di sini berikutnya adalah increase, lalu 3 SC, 1 2 3. Setelah itu kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. 2 SC, lalu di sini adalah increase. Pengulangan pertama, pengulangan yang kedua, dan ini pengulangan yang ketiga. Setelah itu 3 SC, 1 2 3. Di sini kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase diulang 2 kali. Jadi nanti di akhir dari round 4 kita punya 30 stitch. Ini saya sudah selesai ya untuk round 4. Berikutnya untuk round 5, round 6, round 7 dan round 8 teman-teman bisa merajut ya
menggunakan pola yang sudah tertera pada layar video. Nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 8. Jadi pola dasarnya sebenarnya adalah sama ya. Yang berbeda hanya di jumlah yang perlu diulang ya. Kalau barusan sampai dengan round 4 itu 2 SC kemudian increase ya. Nanti di round 5 berarti 3 SC kemudian increase. Di round 6 berarti 4 SC kemudian increase. Di round 7 berarti 5 SC kemudian increase. Di round 8 berarti nanti 6 SC kemudian increase begitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita ketemu ya setelah selesai sampai dengan round 8. Silahkan layar video ini bisa di pause terlebih dahulu untuk membaca pola tulisnya, atau silahkan dipercepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 8 ya, sudah buat 2 lembar. Lembar yang ini yang terakhir tidak potong benang, ini akan dijadikan sebagai yang bagian atas begitu ya. Nanti ini yang di bawah begini. Nanti kita akan gabung. Nah, di sini saya sudah pasang safety eye, saya pakai yang 8 mm. Ini saya pasangnya kalau diposisikan ini sebentar ya, saya lepas dulu. Nah, ini seperti ini. Kalau dari perajutan terakhir berarti ini round 8, 7, 6, 5. Berarti pergantian round antara round 5 dan round 6 ya, pasang di situ. Kemudian jarak stitchnya ini bebas aja ya, teman-teman. Mau agak jauh atau agak dekat. Sebenarnya agak dekat lucu juga, cuman ini tadi bagian belakang pengganjalnya atau washernya belum saya pasang. Kalau terlalu dekat nanti dia ininya bertubrukan gitu ya. Jadi lebih baik ini agak saya beri jarak begitu. Padahal kalau tadi dekat itu juga lucu gitu ya ekspresinya. Oke, setelah cocok ya posisinya di sini, ini akan saya pasang aja, saya patenkan sampai bunyi tek gitu ya. Tekan. Nah, kalau sudah terpasang, ini bagian yang runcing akan saya pipihkan dengan korek api supaya nanti tidak terlalu runcing ya. Ini kalau seperti ini, kalau menggores sesuatu juga lumayan sakit ya. Ini saya pipihkan, saya bakar dulu sedikit. Ini lalu tekan. Begitu juga dengan satunya. Lalu tekan. Oke, setidaknya ini sudah lebih datar ya. Begini. Kemudian ini akan kita gabung. Nah, ini posisinya yang ini ya, berakhir di sini. Ini berakhir di sini. Jadi ini yang rata akan jadi bukaan atau mulut pouchnya. Tapi kalau teman-teman tidak mau dijadikan pouch, misalnya ini mau dijadikan mainan ya, jadi nanti semuanya akan dirajut begitu, ditutup begitu ya, bagian tengah diisi dakron. Tapi kalau mau dijadikan pouch berarti bagian tengah ini nanti dikosongi saja, tidak usah diisi dengan dakron begitu ya. Oke, kita akan gabung ini kedua lembar rajutan kita ini dengan menggunakan slip stitch, termasuk juga nanti mengikut sertakan capit yang sudah kita rajut sebelumnya. Oke, posisinya, nah ini yang atas seperti ini. Ini kita merajut untuk yang sisi sini saja ya. Karena saya mau ada bukaan mulut sini ya, terbuka. Jadi nanti sebagian ada yang tidak saya rajut 2 lembar ya. Jadi hanya dirajut di lembar yang atas saja, misal begitu ya. Oke. Kemudian di sini kita mulai dari sisi ini ya, berarti kita akan buat kaki-kaki yang bukan capit ya. Nanti capit hanya tinggal kita ikut sertakan begini, lalu nanti di
tembus ya, dibuat slip stitch menembus lapisan pertama, capit, dan lapisan yang kedua begitu. Nanti jadinya ini ada di pertengahan nanti di sini. Oke, dari sini bentar, ini saya sisihkan dulu supaya tidak mengganggu ya. Posisinya teman-teman silahkan dipaskan ya stitchnya yang akan digabung begitu. Nah, ini memang rajutan kita cenderung terlihat miring ya, karena kita kan merajutnya adalah continuous round, bukan dengan diakhiri slip stitch begitu. Oke, saya akan butuh beberapa stitch marker ya untuk membantu penandaan. Nanti ini adalah stitch terakhir ya. Kita hitung ke arah sini. 1 2 3 4. Berarti kalau sudah di sini, nanti dia akan merajut atau menggabung bagian capit ya. Jadi di 4 ini. Oke. Sebentar, saya cek dulu posisinya. Oh, sepertinya kurang naik ya. Oke, bisa digeser di sini. Tambah 2 stitch ke belakang. Berarti total 6 dari sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, begini. Lalu yang di sebelah sini kita cek ya, anggap lurusnya aja, dilihat lurusnya teman-teman. Nah, kurang lebih di sini. Ya. Sudah pas atau tidak? Itu perkiraan aja ya, nanti bisa disesuaikan sambil kita jalan merajut. Oke. Sudah, kita akan mulai gabung dari yang sini ya. Kita buat slip stitch, menembus lapisan yang belakang juga. Seperti ini. Lalu di stitch berikutnya ini ya, seperti ini. Lalu kita buat 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Kita start pada chain ketiga dari hook. Yang di hook tidak dihitung. Kita bergeser ke kiri 1 2 3. Nah, di stitch ini kita mulai merajut membuat DC increase ya, membuat 2 DC di satu stitch. Di satu chain ini kita isi dengan 2 DC langsung. 1 2. Kemudian kita buat 3 HDC. 1 2 3. Kemudian buat slip stitch, menembus kedua lembar rajutan ya. Nah, seperti ini nanti hasil ini seperti kaki-kaki kepiting ya. Situ. Lalu di stitch berikutnya slip stitch lagi. Lalu kita buat sama 6 chain, 1 2 3 4 5 6. Lakukan lagi seperti sebelumnya pada chain ketiga dari hook ya, buat DC increase. Lalu 3 HDC 1
2, 3. Oke. Kemudian slip stitch melewati kedua lembaran, slip stitch lagi, dan buat sekali lagi ya bagian kaki ini. 1, 2, 3, 4. Ups, bentar. 4, 5, 6. Tiga HDC. Nah, seperti ini sudah terbentuk kaki-kakinya. Lalu kita akan buat slip stitch. Begini ya, slip stitch lagi sampai dengan katakanlah ini sudut ya, sudut berarti sampai sini. Nanti buat 3 kaki lagi begitu, seperti ini caranya. Baru nanti kita ketemu saat akan menggabung bagian capit. Ini saya sudah buat 11 slip stitch ya, total dari sebelah sini sampai sini. Lalu ini adalah slip stitch yang ke-12. Nah, di slip stitch ke-12 ini saya akan mulai buat untuk kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dilakukan cara yang sama dengan sebelumnya ya, cara membuat kaki-kakinya. Ups, maaf, yang ini adalah HDC ya. Ini slip stitch lagi, lalu buat 6 chain ya, begitu lakukan sampai terbentuk. Totalnya adalah 3 kaki ya, yang sebelah sini. Ini kaki yang ketiga sudah terbentuk dan saya sudah buat 2 slip stitch ya. Lalu saya akan ambil salah satu capit begini, akan saya selipkan di pertengahan, lalu tinggal kita rajut ya, menembus ini, kemudian ini sampai belakang, kemudian juga dengan lembar yang paling bawah. Ups. Nah, semoga terlihat ya di layar video, terlihat jelas ya. Pokoknya dibuat slip stitch lah. Melewati bukan 3 lapisan, sebenarnya 4 lapisan juga ya, tapi ya begitulah, dicoba aja dulu ya, pelan-pelan. Sebentar, nyantol teman-teman. Di pertengahan nyantol. Nah, ini melewati ini melewati ini. Nah, seperti ini. Lakukan lagi. Ini lewati ini, terus melewati belakangnya lagi. Nah, ini kita tarik ya. Nah, seperti itu ya, sampai si capit ini tergabung di sini ya. Nah, sudah tergabung ya bagian capit. Ini bisa saya lepas stitch marker. Lalu ini akan saya gabung juga, setidaknya entah 1 atau 2 stitch ya yang digabung supaya lebih tertutup begitu ya. Nah, setelah itu
Kita hanya membuat slip stitchnya di lembar yang depan saja karena saya mau ini terbuka. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang ingin ini jadikan mainan ya, bagian tengah mau diberi dakron begitu, tinggal diteruskan nanti mendekati ini baru digabung capitnya begitu ya. Karena saya hanya ingin ini dijadikan pouch, nah, maka saya hanya merajut di lembar yang depan. 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti di pertengahan akan saya buat chain kurang lebih di sini ya posisinya untuk membuat chain sebagai tali pouchnya. Saya hitung tadi 8 ya, kurang lebih 8 slip stitch yang tidak digabung itu. Lalu saya buat chain. Jumlah chain bebas ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, ini ada sambungan. Gak apa-apa, diteruskan aja. Jumlah chain bebas aja secukupnya ya, mau dibuat seberapa panjang. Ini saya buat 60 chain, lalu saya buat slip stitch di stitch yang sama. Di sini terakhir tadi sebelum membuat chain saya juga buat slip stitchnya di stitch yang sama ya. Jadi satu stitch ini ada 2 slip stitch. Lalu dilanjutkan buat slip stitch. Ini 8, kemudian saya akan gabung ya 2 lembar ini di 2 stitch. Sambil dicek yang belakang posisinya, maksud saya ya. Dua stitch digabung, lalu ini saya akan masukkan lalu lakukan hal yang sama dengan sebelumnya ya, caranya yang tadi ini di tembus begitu ya. Setelah selesai sampai sini, nah saya butuh sedikit lubang untuk masuknya ini di lembar yang belakang, jadi saya akan putar ini ya. Ini saya akan tambah dengan 1 chain untuk memudahkan pergerakan saja. Lalu buat slip stitch di loop yang terlihat ya. Agak sulit tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Pelan-pelan saja, pasti bisa ya. Kita bergerak. Nah, ini slip stitch ini ya. Sampai dengan posisi pertengahan dari lembar yang ini, lalu nanti kita ketemu di sini ya untuk buat sedikit chain begitu untuk masuknya dari tali ini. Nah, ini ya punya saya tadi buat dari 8 chain, jadi teman-teman bisa sambil dicoba ya
berapa chain yang dibutuhkan, itu yang untuk memudahkan tali ini masuk begitu ya. Setelah itu buat slip stitch yang sama, di stitch yang sama maksudnya, kemudian dilanjutkan dengan membuat slip stitch sampai dengan sisi sini ya. Lalu nanti potong benang dan rapikan ekor benangnya ya, diselip-selipkan di bagian dalam. Dan seperti inilah hasilnya punya saya dengan tambahan sulam sederhana di bagian mata, di bagian punggung ya, pakai warna putih. Ini bagian dalam bisa kita isi dengan earphone begini ya. Jadi penyimpanannya lebih ringkas, lebih lucu. Ini ya, ada tempatnya, cute ya. Kepitingnya warna pink. Ini pakai saus asam manis kepitingnya ya. Jadi ini talinya juga bisa kita cantolkan di strap tas kita gitu. Jadi biar dia ke bawah terus begitu. Atau misal mau diisi dengan yang lain ya. Mungkin apalah yang ukurannya tidak seberapa besar. Jadi bisa juga dimanfaatkan sebagai wadah penyimpanan barang-barang kita. Baik teman-teman, seperti inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton dan membuat pouch kepitingnya bersama saya. Atau teman-teman mau dijadikan bag charm atau tanpa tali dijadikan amigurumi mainan ya, juga dipersilahkan. Nah, terima kasih sudah menonton dan membuat si kepiting bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.